8:38-39 Roma 8:38-39 Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, atau kuasa-kuasa, baik yang sekarang, maupun yang akan datang, baik yang tinggi, maupun yang di bawah, atau makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8:38-39 Komentar, bagian 5, ayat-ayat keamanan abadi lainnya. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai makhluk ciptaan dapat memisahkan diri kita dari Kristus? Atau apakah ada hal-hal yang akan datang yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Tulis Paulus, Roma 8:38-39 Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, atau kuasa-kuasa, baik yang sekarang, maupun yang akan datang, baik yang tinggi, maupun yang di bawah, atau makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8:38-39 Karena kita semua adalah bagian dari ciptaan, dan karena tidak ada dalam semua ciptaan yang dapat memisahkan kita dari Kristus, maka secara logis kita tidak dapat memisahkan diri kita dari Kristus. Perhatikan juga kata, masa depan. Tidak ada yang akan terjadi di masa depan yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Dengan kata lain, ayat ini menganjurkan keamanan abadi, beban pembuktian ada pada mereka yang melihat sebaliknya. Dan ada banyak ayat yang menyatakan jaminan penuh bahwa seseorang akan diselamatkan, yang tidak mungkin terjadi jika keselamatan dapat dikorbankan. Misalnya, ketika Paulus berkata, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap serangan jahat dan membawaku dengan selamat ke dalam kerajaan surgawinya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 2 Waktu 4, begitu juga dengan semua ayat yang berbicara tentang keselamatan yang bergantung pada iman, tetapi menggunakan tenses dari Kristus. Tense to Christ adalah tenses dalam bahasa Yunani, bahasa di mana perjanjian baru awalnya ditulis, yang mengungkapkan suatu titik waktu atau peristiwa sejarah, sebagai lawan dari present tense yang memiliki arti kontinuitas yang kuat, lebih kuat dari biasanya. Gunakan. Dalam bahasa Inggris, janji kehidupan abadi berdasarkan kondisi masa lalu atau peristiwa satu kali, Yohanes 10:9 Akulah pintunya, siapapun, masuk, tunduk pada Risto, melalui saya akan diselamatkan. Futiende, dia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Semua Futiende, Kisah Para Rasul pukul 2:21 dan setiap orang yang memanggil, Aorist Sub, nama Tuhan akan diselamatkan. India Food, Kisah Para Rasul pukul 16:31 mereka menjawab, percayalah, Aorist Im, kepada Tuhan Yesus, dan kamu akan diselamatkan, Futiende, kamu dan rumahmu. Roma 6:5 Jika kita, secara sempurna, dipersatukan dengan Dia dalam kematiannya, kita pasti akan dipersatukan dengan Dia dalam kebangkitannya. Roma 6:8 Sekarang jika kita mati, untuk Kristus, dengan Kristus, kita percaya, bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Roma 10:9 Bahwa jika, Anda mengaku, Aorist Sub, dengan mulut Anda, Yesus adalah Tuhan, dan percaya, Aorist Sub, dalam hati Anda bahwa Allah membangkitkan Dia dari kematian, Anda akan diselamatkan. 1 Timotius pukul 2:11 Inilah pepatah yang dapat dipercaya, jika kita mati, bagi Kristus, bersama-sama dengan Dia, kita juga akan hidup dengan Dia. Indikator masa depan pada dasarnya adalah janji tentang apa yang akan terjadi, bukan hanya apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Untuk subjungtif akan digunakan untuk kemungkinan, tetapi indikatif untuk kepastian. Tapi perhatikan kondisinya. Di sini setiap contoh adalah kasus di mana janji keselamatan masa depan bergantung, bukan pada iman yang berkelanjutan, tetapi pada peristiwa masa lalu atau tepat waktu. Bukannya tidak ada iman yang berkelanjutan, karena memang ada. Tetapi karena ketekunan tidak dapat dihindari, oleh karena itu, keselamatan dapat dikatakan bergantung pada iman awal saja, jika itu asli. Jika keselamatan dapat dikorbankan, maka adalah bohong untuk mengatakan bahwa jika Anda percaya sekarang, saat ini, Anda akan diselamatkan di masa depan.
Karena jika mungkin bagi seseorang untuk kehilangan iman, maka akan menjadi kemungkinan bahwa dia akan kehilangan status keselamatannya di beberapa titik. Jadi janji-janji ini seharusnya menggunakan subjungtif daripada indikatif. Tetapi fakta bahwa mereka menggunakan indikatif masa depan menunjukkan bahwa para pembicara menganjurkan keamanan abadi. Satu-satunya bantahan yang mungkin untuk ini adalah hipotesis bahwa penulis berbicara melalui elipsis, meninggalkan kemungkinan pengecualian. Beban pembuktian ada lagi pada mereka, dan sebagai kiasan, elipsis umumnya hanya digunakan ketika mereka yang diajak bicara begitu menyadari pengecualian sehingga tidak perlu dikatakan. Tetapi jika Anda mengambil contoh seperti kisah para rasul pukul 16.31, saya pikir akan jelas bahwa sipir Paulus bukanlah seorang sarjana Alkitab. Dan dengan cara yang sama Anda tidak merasa bahwa kehilangan keselamatan Anda adalah mungkin dalam ayat-ayat yang berbicara tentang jaminan tanpa syarat. Sekarang Dia yang meneguhkan kami dengan kamu di dalam Kristus dan telah mengurapi kami adalah Tuhan, yang juga menyegel kami dan memberi kami roh di dalam hati kami sebagai jaminan. 2 Korintus 1:21-22, dan kamu juga termasuk di dalam Kristus, ketika kamu mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu. Setelah percaya, kamu telah dimeteraikan di dalam Dia, Roh Kudus yang dijanjikan, yang merupakan jaminan yang menjamin warisan kita. Efesus 1:13-14 setelah dimeteraikan dan dijamin kehidupan kekal, tidak terdengar seperti retorika tentang keselamatan yang hilang.